Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5555. Bakar lebih banyak kertas. Qin Chen tampak terkejut. Utusan suci teratai hitam, kamu. Tai Yin Mingnu kehilangan separuh jiwanya sangat kesakitan, dan dia berkata dengan marah. Bagaimana situasinya? Meskipun utusan suci teratai hitam lolos dari separuh jiwanya, dia sangat lemah. Dia tampak ketakutan dan berkata, sialan anak ini tidak terkalahkan. Kita harus mengubah targetnya. Setelah mengatakan ini, utusan suci teratai hitam tiba. Tiba menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam genangan darah hitam di bawah. Kekuatan sihir. Ledakan. Hantu itu tiba-tiba bergegas menuju genangan darah di bawah. Utusan suci teratai hitam benar-benar panik. Sebelumnya, dia menggunakan metode pemisahan jiwa untuk mengobrak-abrik 50% jiwa dirinya dan Tai Yin Mingnu. Tujuannya adalah untuk memasuki tubuh Qin Chen, merebut jiwanya, dan memecahkan kebuntuan di sini. Tapi dia tidak pernah menyangka jiwa Qin Chen akan begitu menakutkan, kekuatan guntur yang menakutkan langsung memusnahkan separuh jiwanya. Jika dia tidak menggunakan metode transfer jiwa tepat waktu untuk mentransfer setengah dari jiwanya sendiri dan setengah dari jiwa Tai Yin Mingnu, dia mungkin telah mati di lautan jiwa Qin Chen. Eksistensi macam apa anak ini? Dia tidak hanya memiliki kekuatan petir yang dapat memusnahkan jiwa klan Abaisku, tapi aura jiwanya juga mengandung aura jiwa menakutkan dari klan Abaisku. Apa yang terjadi? Saat utusan suci teratai hitam terbang ke bawah, dia meraung histeris di dalam hatinya, matanya menatap tajam ke arah Molly di genangan darah gelap di bawah. Satu-satunya rencana saat ini adalah menangkap anak laki-laki di bawah. Anak laki-laki ini adalah parasit langka di alam semesta dan dapat menampung jiwa klan kita. Selama aku melahap jiwanya, dia akan mampu bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Sepenuhnya menyatu dengan tubuh lawan, masuk. Tuhan, jadilah penguasa sejati atas tubuh itu. Utusan suci teratai hitam tampak gila. Dan selama saya memiliki tubuh fisik seperti itu, sesuai dengan karakteristik parasit legendaris, saya dapat langsung memulihkan tingkat kultivasi saya dalam waktu singkat. Dan saya dapat sepenuhnya memobilisasi semua jurang maut di kolam darah jurang kekuatan untuk. Pada saat itu, orang-orang di sini semua akan mati di tanganku. Utusan suci teratai hitam itu ganas, dan dengan keras, dia dengan putus asa menabrak genangan darah di bawah. Ini adalah satu-satunya cara yang terpikir olehnya untuk menang saat ini. Itu adalah iblis perampas tubuh Li, yang menggunakan karakteristik parasit untuk memulihkan kekuatan puncaknya untuk sementara. Dan kemudian memobilisasi kumpulan darah jurang di sini untuk membunuh Qin Chen dan yang lainnya. Meskipun tindakan ini akan menimbulkan efek samping yang besar, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dengan suara mendengung, aura spiritual tak terlihat tiba-tiba muncul di kepala Molly. Hati-hati. Di atas kehampaan, ekspresi Kaisar Simei berubah drastis, dan kemudian dia memandang Qin Chen dengan cemas. Tuan. Ekspresinya menjadi sangat cemas. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan utusan suci teratai hitam, begitu dia membiarkan pihak lain memasuki tubuh anak laki-laki itu, teman tuannya pasti akan mati. Kaisar Netherworld juga buru-buru berkata, Nak Qin Chen, hentikan dia dengan cepat. Namun, sudah terlambat bagi mereka berdua untuk berbicara. Utusan suci teratai hitam telah membuat rencana yang lebih baik, dan separuh jiwanya melarikan diri dari Qin Lautan Jiwa Chen. Saat dia keluar, dia sudah bergegas menuju Demon Li di bawah. Menunggu Qin Chen memusnahkan sisa-sisa lawan.
Ketika Chun Sen Hun sadar kembali, semuanya sudah terlambat. Ledakan. Bayangan gelap tiba-tiba muncul di atas kepala Demon Lee, yang berubah menjadi kepompong darah. Hahaha, parasit legendaris, aku ingin melihat apakah itu sesempurna catatan di buku kuno klan kita. Mata utusan suci teratai hitam sangat ganas dan gembira, dan bayangan gelap yang menakutkan berubah menjadi untayan bayangan jiwa, terus-menerus mengalir ke kepala Molly. Pada saat ini, Molly dikelilingi oleh genangan darah hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jurang yang bergulung terus-menerus berdampak pada anggota badan dan tulangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan jiwa yang menakutkan telah berdampak dari Baihui poinnya dan memasuki miliknya. Body, his. Di lautan jiwa. Anda. Molly membeku. Dengan kekuatan puncak Kaisar Kuasi, dia tidak bisa menghentikan gangguan kekuatan seperti itu. Kekuatan jiwa yang menakutkan dari orang suci teratai hitam telah sepenuhnya memasuki ruang jiwanya. Pemilik. Nakin Chen, kita dalam masalah sekarang. Kaisar Simei dan Kaisar Nether datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap. Mereka memandang Molly, yang tubuhnya stagnan dan tidak bisa bergerak, dan berkata dengan ekspresi jelek. Kaisar Netherworld memiliki kepercayaan penuh pada Qin Chen karena dia mengetahui beberapa detail tentang Qin Chen, namun meskipun anak laki-laki di bawah ini telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam proses sebelumnya, di mata Kaisar Netherworld, dia hanyalah sebuah bakat. Benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Bagaimana orang seperti itu yang tidak memiliki latar belakang atau kartu truf bisa melawan kekuatan utusan suci teratai hitam yang mencuri jiwa? Belum lagi Molly, bahkan beberapa kaisar yang kuat di dunia bawah tidak mampu menahan perebutan jiwa jurang maut. Tidak ada yang bisa kita lakukan, Netherworld, Simei, kalian berdua bisa menahan Taiyin Mingnu, dan menyerahkan kekuatan iblis ini kepadaku. Yang terburuk adalah, aku akan membakar lebih banyak kertas untuknya hari ini tahun depan. Qin Chen mengangkat tangannya dan menggedor, istana 10 kesengsaraan yang awalnya menekan Taiyin Mingnu terbang seketika, dan kemudian melayang tepat di atas genangan darah jurang. Menutupi ruang di mana Demon Lee berada di bawah. Jika Molly benar-benar dibawa pergi oleh utusan suci teratai hitam, maka dia hanya bisa membunuh Molly demi keadilan dan membunuh Molly. Tapi anak ini, yang bertarung jauh-jauh dari benua Tianwu, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, kan? Qin Chen menyipitkan matanya, dan sungai panjang mengalir samar di pupilnya. Itu adalah sungai takdir. Molly tumbuh bersamanya, jadi Qin Chen melihat nasib Molly lebih jelas daripada orang lain. Pada saat ini, bahkan jika jiwa Molly diserang oleh utusan suci teratai hitam, nasibnya masih belum jelas. Tidak juga, hanya samar-samar aku bisa melihat sosok gelap berdiri jauh di dalam sungai takdir, membanjiri langit. Berdasarkan kekuatan takdir, anak ini tidak terlihat seperti orang yang berumur pendek. Aku hanya tidak tahu apakah sosok di akhir takdirnya adalah dia sendiri sekarang, atau dia setelah tubuhnya dibawa pergi. Qin Chen memegang pedang ilahi pembunuh terbalik dan mengaktifkan istana 10 kesengsaraan, merasa acuh tak acuh di dalam hatinya. Dalam menghadapi kemungkinan musuh, Qin Chen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Di sisi lain, Taiyin Mingnu ditindas oleh Kaisar Netherworld dan Kaisar Simei, ia terluka parah, namun kini Kaisar Netherworld dan Kaisar Simei bergabung dan menangkapnya dengan mudah. Hahaha, utusan suci teratai hitam telah mengambil anak ini. Kalian harus segera menangkapnya, jika tidak kalian semua akan mati ketika utusan suci teratai hitam mendapatkan kembali kekuatannya, teriak Taiyin Mingnu histeris. Nao, mengkhianati dunia bawah dan berkolusi dengan klan Abais, tapi kamu masih berani berbicara. Kaisar Simei langsung menamparkan lawannya, menyebabkan seluruh tubuh Taiyin Mingnu gemetar. Aduh! Taiyin Mingnu mengeluarkan seteguk darah Nether dan menatap Kaisar Simei dan Kaisar Netherworld dengan ganas. Jiwa iblis ada di laut. Pada saat ini,
Roh utusan suci teratai hitam turun langsung ke dunia ini, dan aura jurang yang mengerikan menyapu seperti bongkahan es, langsung membekukan kehampaan di sekitarnya. Tempat ini, sangat cocok untuk klan Abaisku. Begitu utusan suci teratai hitam masuk, jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dan gemetar dengan nyaman, merasakan lingkungan sekitar jiwa dengan rasa tidak percaya. Dingin. Gelap. Dibandingkan dengan lautan jiwa Kinchen, lautan jiwa Molly penuh dengan emosi dan kekuatan negatif, emosi seperti kebencian, kemarahan, keengganan, depresi, kecemburuan, kesombongan, kemarahan, kemalasan, keserakahan, nafsu, dan terus melonjak. Tempat ini ibarat tempat berkembang biaknya kejahatan, siapapun yang memiliki kekuatan negatif akan merasa sangat nyaman saat memasuki tempat ini, seolah-olah telah sampai di sebuah pelabuhan. Apakah ada tempat sedingin ini di dunia bawah ini? Sangat cocok untuk klan Abaisku. Hanya dengan memasuki tempat ini, jiwaku yang sebelumnya rusak sepertinya mulai pulih. Utusan teratai hitam tidak dapat dipercaya. Melihat jiwanya yang hancur di dalam kaget, dia melihat bahwa di ruang jiwa ini, kekuatan negatif memberinya nutrisi. Sisa jiwanya perlahan pulih. Meskipun kecepatannya sangat cepat, itu membuat utusan suci teratai hitam. Saya merasa sangat bersemangat. Ada hubungan yang benar-benar eksklusif antara laut kosmik dan jurang maut. Mengapa dia hanya 50% terintegrasi dengan gadis dunia bawah bulan di tahun-tahun ini? Itu karena meski dengan jiwa gelap seperti Taiyin Mingnu, ada penolakan yang kuat antara dia dan dia. Reaksi. Namun setelah tiba di ruang jiwa Molly, alih-alih merasakan penolakan sedikit pun, dia merasakan kenyamanan dan kebaikan yang tiada taraf, serta keterikatan yang mendalam. Parasit, apakah ini parasit legendaris? Ruang jiwa seperti ini layak untukku. Suara utusan suci teratai hitam bergetar karena kegembiraan. Tetapi dia mengetahui situasinya saat ini dengan baik dan tidak ragu-ragu sama sekali. Utusan suci teratai hitam memandang dengan rakus ke lautan jiwa iblis di bawah dan bergegas turun dengan gila. Rebut rumahnya, dia ingin merebut rumah di sini. Ledakan. Jiwa utusan suci teratai hitam bergegas ke lautan jiwa Molly dalam sekejap dan memasuki kedalaman lautan jiwanya. Apakah itu inti jiwa? Hanya dengan satu pandangan, utusan suci teratai hitam melihat inti jiwa di kedalaman lautan jiwa Molly. Tapi begitu dia melangkah maju, alisnya berkerut, tidak, itu bukan inti jiwa dari lautan jiwa ini. Utusan suci teratai hitam berhenti dan memandangi lautan jiwa di sekitarnya. Saat berikutnya, senyuman mengejek muncul di sudut mulutnya, di sana. Kemanapun mata utusan teratai hitam lewat, tidak ada jejak laut jiwa iblis, dan inti jiwa tersembunyi di kejauhan langsung muncul di depan matanya. Nak Molly, hati-hati. Leluhur iblis Lohu, yang sebelumnya menyamar sebagai inti jiwa Molly, tiba-tiba berkata dengan ngeri. Diserang oleh jiwa orang suci teratai hitam, Molly dan leluhur iblis Lohu tidak punya pilihan selain segera memikirkan metode yang telah mereka gunakan melawan Kaisar Si Huang sebelumnya. Menggunakan inti jiwa leluhur iblis Lohu untuk menipu pihak lain, dan kemudian hancurkan jiwa orang kuat dari Abais ini. Tapi Molly dan leluhur iblis Luohu tidak pernah menyangka bahwa roh utusan suci teratai hitam jauh lebih unggul dari Kaisar Si Huang, dan mereka bisa melihat rencana mereka dalam sekejap. Aku tidak menyangka ada kekuatan jiwa orang lain yang tersembunyi di tubuhmu. Kamu ingin menipuku dan merebut tubuhnya. Utusan suci teratai hitam mencibir, ini konyol. Kekuatan jiwa parasit itu unik, orang ini sangat lemah dan rasanya sama menjijikannya dengan jiwa lain di lautan kosmik ini. Bagaimana dia bisa menjadi inti jiwa dari parasit legendaris? Leluhur iblis Lohu. Ledakan. Saat utusan suci teratai hitam mencibir, sisa jiwanya langsung mengalir ke inti jiwa Molly. Tidak, Molly tampak marah dan berteriak putus asa, seperti domba yang diperkosa. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini.
Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.